Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ke-7 alat berat. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang alat pemuat, yaitu tentang dump truck. Ya, kalau sebelumnya ada alat pemuat yang namanya loader, nah ini juga termasuk alat pemuat, yaitu dump truck. Ini gambarnya, dump truck Anda sudah sangat familiar ya. Ada yang besar sekali, macam-macam ya kapasitasnya ini ukurannya. Rodanya Anda perhatikan ini, ada yang sedang, ada yang juga termasuk kecil ya. Di belakang itu cuma ada satu as ya, ini dari dua as. Kalau ini 3 as ya, depan, belakangnya 2. Ada yang belakangnya juga satu as saja. Nah, ini dump truck ya. Pada umumnya dump truck ini baknya di belakang ini bisa dijungkir ya, pada umumnya. Tapi ada juga yang dari samping gitu penuangannya, atau dari bawah. Biasanya seperti itu yang sangat besar sekali. Ini tentang sekilas tentang dump truck. Yang termasuk dalam alat pengangkutan material dalam jumlah volume yang relatif besar dan jarak angkut yang cukup jauh adalah dump truck. Kemudian Anda juga tahu ya, ada trailer. Kemudian tractor wagon. Tractor wagon ini seperti dump truck tapi besar sekali ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan alat pemuat yang sebelumnya yaitu loader, loader itu ukurannya relatif kecil dan jarak angkutnya juga dibanding dengan dump truck termasuk jarak angkut yang dekat ya. Kalau dump truck ini bisa mengangkut material jaraknya jauh ya, jarak jauh gitu ya. Nah, penggolongan dari dump truck dan tractor wagon ini digolongkan menjadi 5. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada rear dump truck, ini untuk penumpang ke belakang ini yang paling banyak ya, kita temui di lapangan. Ada side dump truck, penumpangannya ke samping. Rear dump tractor wagon ini sama ke belakang tapi ini ukurannya besar sekali. Side dump tractor wagon penumpangannya ke samping tapi ukurannya besar. Nah, yang kelima ini bottom dump tractor wagon, ini penumpangnya ke bawah, besar sekali. Jadi bisa dibuka di bagian bawahnya ini. Kemudian kapasitas bak penampung truk terdiri dari 2 keadaan, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Ada kapasitas peres atau struct capacity untuk mengangkut material yang daya lekatnya rendah, seperti pasir dan kerikil. Anda bisa membayangkan ya, kalau pasir kerikil itu kan lebih banyak kondisi loose ya. Nah, kalau diangkut dalam kondisi munjung ya banyak yang terbuang ya, mengotori jalan gitu ya. Maka yang digunakan adalah kapasitas peres atau struct capacity. Kemudian bisa juga digunakan kapasitas munjung atau head capacity. Ini untuk mengangkut material yang daya lekatnya tinggi seperti lempung, lanau basah. Nah, yang perlu diperhatikan ini, yang statement ini, saya juga langsung mengambil dari referensi ya, dari bukunya Pak Roman Hadi. Untuk pemilihan kapasitas truk itu digunakan 4-5 kali kapasitas alat pemuat atau alat gali. Jadi begini, dump truck itu penggunaannya sering sekali bersamaan dengan alat lain. Contoh dengan alat gali. Misalnya dengan begu, dengan power shovel gitu ya. Alat galinya itu menggali tanah, kemudian langsung dituang ke dalam bak penampung dump truck. Ya, gitu ya. Nah, kapasitasnya itu kira-kira ya, menurut referensi itu 4-5 kali dari kapasitas alat pemuat atau alat gali. Bisa juga alat pemuat loader dikombinasikan dengan dump truck ya. Sama juga, kapasitasnya 4-5 kali kapasitas alat pemuat atau alat gali tersebut untuk kapasitas bak penampungnya. Ini perbandingan antara truk kecil dengan truk ukuran besar ya. Yang terkecil dulu
masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya yang jelas lebih lincah. Ya, kalau alat kecil itu kan memang lebih lincah, ya. Lebih mudah mengoperasikannya. Kemudian lebih fleksibel untuk jarak dekat. Kemudian ini yang menonjol ya, keuntungan yang menonjol dibanding dengan truk besar. Nah, pada umumnya penggunaan dump truck itu tidak hanya satu truk, tetapi ada beberapa ya, lebih dari satu. Nah, jika salah satu truk tidak bekerja, maka kerugian produktivitasnya kecil, karena kan memang kapasitasnya kan, ukurannya kan kecil ya. Jadi kerugian produktivitasnya itu kecil. Kalau di antara beberapa itu ada yang tidak bekerja, ada satu truk. Kemudian dalam memperhitungkan jumlah truk untuk setiap alat pemuat, jadi relatif lebih mudah untuk menghitung jumlah truk. Kekurangannya ya, ada juga, ada kesulitan bagi alat pemuat lain saat pemuatan material karena memang ukurannya kecil, jadi menyulitkan pada saat menuang material ke dalam dump truck atau bak penampungnya itu. Waktu antrian bertambah karena jumlah truk yang banyak ya, karena ukurannya kecil, kapasitasnya kecil, ya wajar kalau jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian kalau jumlahnya banyak ya jelas perlu operator atau sopir yang lebih banyak. Biaya investasi lebih besar karena jumlah truknya juga banyak gitu ya. Nah, ini kekurangannya. Untuk truk besar kebalikan ya. Kelebihannya biaya investasinya berkurang karena jumlah truknya sedikit. Kebutuhan sopirnya juga sedikit, memudahkan alat pemuat dalam memuat material karena apa? Ukuran bak penampungnya itu besar, sehingga mudah untuk menuang ke dalam bak. Waktu antri berkurang ya, karena memang jumlahnya kan lebih sedikit dibanding dengan truk kecil. Kekurangannya akan menambah waktu muat bagi alat pemuat kecil. Jadi kalau alat pemuatnya atau alat galinya kecil, ya lama isi bak penampung sampai penuh ya. Kemudian, nah ini juga salah satu kekurangan ya, mempercepat kerusakan jalan karena beban yang terlalu besar ya, terlalu berat. Pengoperasian lebih sulit karena memang alatnya besar, manuvernya juga lebih sulit dibanding dengan alat yang kecil. Produksi akan sangat berkurang jika salah satu truk tidak bekerja. Jadi kalau ada beberapa truk, salah satunya tidak bekerja, langsung drop produksinya. Sulit mendapatkan jumlah truk yang seimbang dengan alat pemuat. Iya, karena nanti bisa diperhatikan kalau selisih sedikit aja itu nanti jumlah yang pas untuk truk itu agak sulit dibanding dengan truk yang kecil ya. Nanti bisa dilihat di dalam perhitungan. Kemudian produksi dump truck. Produksi dump truck selain tergantung dari kapasitas truk juga tergantung dari waktu siklus seperti alat-alat yang lain ya. Ya, mirip-mirip lah. Kemudian tentang waktu siklusnya sendiri untuk dump truck ya, itu terdiri dari ada relatif lebih banyak ya dibanding dengan alat yang lain. Yang pertama ada waktu pemuatan. Maksudnya waktu pemuatan itu adalah waktu mengisi bak penampungnya. Ya, jadi itu memuat material. Nah itu kan diisi itu sampai penuh. Nah itu namanya waktu pemuatan. Kemudian waktu pengangkutan itu adalah waktu truk berjalan berisi muatan ya, untuk menuju ke suatu lokasi ya. Bisa dibuang, bisa ditimbun di quarry, nah, gitu ya. Kemudian waktu pembongkaran muatan setelah sampai di tujuan, muatannya kan dibongkar itu ya. Nah, seperti tadi dijungkit ke arah belakang ini. Bisa seperti itu. Kemudian waktu kembali dalam kondisi kosong, perjalanan kembali. Kemudian waktu antri. Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen waktu siklus. Pertama, waktu muat. Tergantung pada ukuran dan jenis alat pemuat. Jadi ini ada hubungan antara alat pemuat dengan ukuran bak penampungnya. Ya. Nanti bisa dipelajari ya dalam perhitungan.
Jenis dan kondisi material seperti biasa pada alat-alat lain, kapasitas truk, kemampuan operator, alat pemuat, dan truk. Kemudian waktu pengangkutan dan waktu kembali tergantung pada jarak tempuh truk dan kondisi jalan yang dilalui. Ada kelandaian, ada tangan gelinding, dan lain-lain. Waktu pembongkaran muatan tergantung pada jenis dan kondisi material. Kemudian cara pembongkaran material dan jenis truk. Kemudian waktu antri tergantung pada jenis alat pemuat, posisi alat pemuat, dan kemampuan truk untuk berputar atau manuver. Ya. Nah, itu tadi tentang waktu siklus dari dump truck. Nah, sekarang kita langsung ke langkah-langkah perhitungan produksi dump truck. Tentunya dengan cara teoritis ya, kita tidak menggunakan grafik atau tabel karena sangat tergantung dari merek dump trucknya. Seperti biasa, ya, pertama, jadi perlu data ya, perlu data atau siapkan data atau tentukan juga. Ya, yang jelas spesifikasi truknya, ya kapasitasnya gitu ya. Dan kalau truk itu bekerja dengan alat yang lain, ya tentunya juga harus diketahui spesifikasi alat yang lain tersebut. Bisa alat pemuat seperti loader atau alat gali. Nah, ini kalau bekerja bersama dengan dump truck. Kemudian spesifikasi material dan jalan. Kemudian juga harus diketahui kecepatan pengangkutan. Ini saya notasikan V1 dan kecepatan kembali atau V2. Nah, ini merupakan data atau ditentukan. Langkah kedua, nah ini yang perlu diperhatikan ya, ini dari referensi. Kapasitas truk itu bisa ditetapkan ya, ini referensi ini ya. 4-5 kalinya kapasitas alat pemuat atau alat gali. Anda boleh memilih 4 atau 5 kali. Nanti ya kita tentukan lah ya di dalam soal. Waktu siklus seperti biasa ya perhitungannya terdiri dari waktu variabel dan waktu tetap. Jadi waktu siklus sama dengan waktu variabel ditambah waktu tetap. Kemudian hitung faktor koreksi, ini cukup sedikit ya dibanding dengan alat lain, yaitu efisiensi waktu kerja dan kondisi kerja dan tata laksana. Ini sudah sering kita bahas ya, ada tabelnya seperti biasa. Kemudian produksi dump truck bisa dihitung dengan rumus yang sering kita gunakan. I besar sama dengan Q kecil kali 60 per waktu siklus kali E. Kemudian yang keenam, hitung jumlah truk yang dibutuhkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, maka pada umumnya kalau mengerjakan suatu pekerjaan yang perlu alat angkut dump truck, itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya jumlah truk N sama dengan Qmax. Qmax itu biasanya adalah produksi alat pemuat atau alat gali. Jadi jelas lebih besar dari produksinya dibanding dengan produksi dump truck, jelas lebih besar dari alat pemuatnya atau alat galinya. Kenapa? Supaya alat pemuat atau alat gali ini kerja terus ya. Kerja terus. Nah, dump trucknya itu kan lebih kecil, itu kan ada antrian nanti. Nah, yang penting kan untuk gali atau untuk memuat, untuk membawa material yang dari jarak dekat itu kan kerja terus. Sehingga pasti untuk alat yang bekerja dengan dengan truk itu pasti lebih besar. Nah, kita itu produksi dump truck, itu truk ya. Jadi jumlah dump truck sama dengan produksi alat pemuat atau alat gali dibagi dengan produksinya dump truck itu. Ya, jangan lupa ini 60 per waktu siklus itu adalah jumlah siklus atau jumlah trip per jam. Langsung contoh ya. Perhatikan ini data-datanya. Hitung produksi truk dan jumlah truk yang diperlukan untuk pekerjaan penggalian tanah.
Data sebagai berikut. Truk berat kosongnya 37.000 pon. Kapasitas maksimum 40.000 pon. Perhatikan ya, apakah ini data yang diperlukan untuk perhitungan produksi atau tidak? Ya, harus memperhatikan langkah-langkahnya tadi itu ya. Kemudian alat yang lain, nah ini kan untuk pekerjaan penggalian tanah, berarti ada alat gali. Alat galinya itu power shovel, kapasitas baketnya 3 kubik yard, produksinya 312 kubik yard per jam. Material tanah, berat jenisnya 2.600 pon per bank kubik yard, ada faktor swell 25%. Jarak tempuh truk 1 mil, ini berangkat sama kembali sama ya. Kelandaian rata-rata 2,5% naik pada saat memuat. Waktu tetap 2 menit. Waktu untuk membuang dan mengatur posisi 1 menit. Kecepatan angkut 11,9 mil per jam, mph itu mil per jam. Kecepatan kembali 32,7 mil per jam. Efisiensi waktu kerja 50 menit per jam, kondisi kerja dan tata laksana baik-baik. Nah, ini perhatikan, kita data satu persatu ya. Kapasitas alat galinya, power shovel. Saya notasikan Q kecil PS power shovel ya. 3. Nah, coba perhatikan ini. Ini kapasitas baket 3 kubik yard. Apa ini? Bank pastinya ya, karena itu ukuran asli. Kalau menggali itu kan kondisinya awal dari galian itu kan bank. Nah, ini ada faktor swell nanti untuk menghitung kondisi loose-nya. Jadi 3 kubik yard itu bank kubik yard, BCY. 3 bank kubik yard. Kemudian produksi power shovel Q besar PS sama dengan 312 bank kubik yard per jam. Kenapa? Ya karena kan menggali kondisi dari kondisi asli. Kemudian kapasitas truk kita tentukan ya. Kita ambil 5 kali kapasitas power shovelnya, alat galinya. Q kecil truknya 5 kali 3 ini, 15 bank kubik yard. Nah, langkah kedua, menghitung waktu siklus. Terdiri dari apa tadi? Waktu pemuatan ya. Bagaimana waktu pemuatan itu? Bayangkan ya, ada suatu bak, misalkan bak mandi ya. Terus kemudian diisi ini dari kondisi kosong sampai penuh. Isinya itu ada produksinya. Nah, produksinya itu ini ya, sekian volume per jam. Per jamnya itu sekian. Berapa lama bak tersebut penuh? Kan gampang ya. Jadi, hitungnya gampang. Jadi, waktu pemuatan supaya bak penampung truknya itu penuh, ya berarti kapasitas baknya 15 ini ya, 15 bank kubik yard ini dibagi dengan produksi pengisinya, alat pengisinya. Dalam hal ini kan pengisinya kan power shovel. Ya, 15 bank kubik yard per 312 bank kubik yard per jam. Ini kan satuannya kan jadi jam. Nah, kita jadikan menit ya. Kali 60. Ya, nih. 2,8 sekian menit. Waktu pengangkutan tadi jaraknya adalah 1 mil. Ini ya. 1 mil, kemudian mengangkutnya itu kecepatan angkut 11,9 mil per jam. Jadi, kalau dihitung ya, waktu pengangkutan jarak dibagi kecepatan ya, 1 per 11,9 kali 60 ini jadikan menit. Ini kan jam. Mil per jam. Jadi jam kan? Kalikan 60 itu supaya jadi menit. 5, sekian menit. Waktu membuang dan mengatur posisi, nah, kita lihat tadi. Nah, ini sudah ada ini ya. Ini waktu tetap ini, termasuk waktu tetap 1 menit. Nah, ini ya. Kemudian waktu kembali hampir sama hitungnya dengan waktu pengangkutan. Jarak dibagi dengan kecepatan kembali. Ya, ini mil per jam ya. 1 mil dibagi dengan 32,7 mil per jam. Jadi jam kali 60 supaya jadi menit. Ya. Kemudian waktu tetap tadi 2 menit ya. Nih. Sehingga waktu siklusnya dijumlah. 12,761 menit.
Faktor koreksi, efisiensi waktu kerja 50 menit per jam. Ini kalau dihitung 50 per 60 ya, 0,83333. Kondisi kerja dan tata laksana baik-baik, itu seperti biasa ya, dilihat di tabelnya itu ketemunya 0,75, sehingga faktor koreksi total sama dengan 0,83 kali 0,75, 0,6225. Kemudian menghitung produksi dump truck sama dengan, ini saya notasikan KT ya, key truck, produksi dump truck, sama dengan kapasitasnya kali 60 per waktu siklus kali E ya, 15 ini tadi kapasitas truk ya, kali 60 per waktu siklus kali E ini tadi 43,9, ini tadi kan 15 bank cubic yard, berarti 43,9 bank cubic yard per jam. Kemudian kita tahu produksi power shovel 312 bank cubic yard per jam kan, loh ya kan, berarti benar bahwa produksi alat galinya jauh lebih besar dari produksi truknya. Ya, iya kan? Sehingga kita bisa menghitung jumlah dump truck. Berapa jumlah dump truknya? Ya, jumlah dump truknya itu sama dengan produksi yang maksimum, ini miliknya alat gali ya, 312 dibagi dengan produksi truknya. Ya, 312 dibagi 3,9 sama dengan 7,1. Ingat, truk itu ya kan nggak mungkin jumlah truk 7,1 truk. Nah, sekarang tinggal pilih apakah angka 7 atau 8. Bayangkan, kalau dibulatkan ke bawah 7, berarti ini kan ada truknya itu kan terus berputar ya, mengantar, balik lagi mengantar, dan ada antrian. Nah, kalau kita ambil ke bawah, suatu saat ada yang kosong, antriannya belum datang truknya itu. Nah, kalau truknya nggak ada, berarti artinya apa? Galinya berhenti, nggak ada truknya. Jadi, bagaimana pola pikirnya? Lebih baik truknya yang ngantri atau alat galinya yang berhenti? Ya jelas dong ya. Alat galinya nggak boleh berhenti, gali terus. Tapi truknya biar ngantri nggak apa-apa. Jadi pembulatannya harus ke atas. Kenapa? Ya, karena memang antrian ya. 8 truk itu ada antrian nanti, nggak apa-apa. Daripada kekurangan. Nah, gitu ya. Jadi pasti dibulatkan ke atas. Nah, itu tadi tentang alat pemuat dump truck. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.